kita membahas sangkakala yang ke-7. Kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sangkakala ke-7, celaka ketiga bagi manusia. Pengusiran Satan dari udara dan peristiwa-peristiwa lain dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai pasal 13 ayat 18. Wahyu pasal 11 ayat 15 tentang pengumuman dengan suara nyaring di surga. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Sangkakala ke-7 mencakup suatu periode waktu dan mencakup seluruh 12 peristiwa besar dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai pasal 13 ayat 18. Pengumuman Wahyu 11 ayat 15. 6 pernyataan tua-tua Wahyu 11 ayat 16 sampai 18. Pembukaan bait suci surgawi Wahyu 11 ayat 19. Sakit bersalin, seorang wanita berselubung matahari. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Serangan naga terhadap anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Pengangkatan anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5. Pelarian wanita itu. Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Peperangan di udara. Satan diusir. Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Serangan naga pada wanita itu. Wahyu 12 ayat 13 sampai 16. Serangan naga terhadap sisa, the remnant. Wahyu 12 ayat 17. Bangkitnya binatang dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Bangkitnya binatang dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Sangkakala ke-7 dibunyikan pada pertengahan minggu ke-70 Daniel. Karena ada jangka waktu 42 bulan, 1260 hari, atau 3,5 tahun sejak sangkakala ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal 12 ayat 14, Daniel pasal 7 ayat 25, pasal 9 ayat 27, dan pasal 12 ayat 7. Jika sangkakala ke-7 dibunyikan pada saat ini, maka 6 sangkakala dibunyikan sebelum ini dan 7 materai terpenuhi sebelum sangkakala. Oleh karena itu, 7 materai dan 6 sangkakala pertama akan digenapi dalam 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 21. Wahyu pasal 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Pengumuman ini dibuat di sini
Namun pembunuhan sebenarnya baru akan terjadi 3,5 tahun kemudian. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Pengusiran Satan dari surga pada sangkakala ke-7 memungkinkan Allah untuk mengambil alih pemerintahan dunia ini pada waktu yang Dia telah rencanakan untuk melakukannya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Referensi lain yang jelas mengenai dua pribadi yang berbeda dalam ketuhanan. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kristus akan memerintah selamanya atas kerajaan dunia ini setelah Dia datang. Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 22 ayat 4 sampai 5, Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7, Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45, pasal 7 ayat 13 sampai 14, ayat 18 ayat 27, Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33, dan 2 Samuel pasal 7. Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 18 tentang pengumuman oleh 24 tua-tua. Wahyu pasal 4 ayat 4. Wahyu 11 ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkul dan menyembah Allah. Tersungkul dan menyembah Allah. Ayat perbandingan. Wahyu pasal 4 ayat 4 ayat 10. Pasal 5 ayat 14, pasal 14 ayat 3, dan pasal 19 ayat 4. Wahyu 11 ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. 6 pernyataan ke-24 tua-tua. Wahyu pasal 11 ayat 17 sampai 18. Syukur kepada Allah yang telah menggunakan kuasanya. Bangsa-bangsa marah saat murka Allah telah tiba. Wahyu pasal 6 ayat 17. Waktu untuk menghakimi orang mati atau orang-orang kudus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Waktu untuk memberikan upah kepada orang-orang kudus. Matius pasal 16 ayat 27 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Waktunya menghancurkan para perusak bumi. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai 10. Wahyu 11 ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Wahyu pasal 11 ayat 19 tentang bait suci surgawi dibuka kembali. Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Tabut yang dimodaikan Musa menurut tabut perjanjian. Ibrani pasal 8 ayat 5 dan pasal 9 ayat 23. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya
menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat 1 tentang wanita berselubungkan matahari, nasional Israel. Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11, Hosea pasal 2 ayat 14 sampai 23, dan pasal 3 ayat 4 sampai 5. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Di langit dalam Authorized Version, in heaven, di surga. Simbol terlihat di surga, namun yang menjadi simbol ada di bumi. Wahyu pasal 12 ayat 6, 13, 15 sampai 16. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang dimaksudkan dengan istilah Israel adalah nasional Israel atau Israel sebagai suatu bangsa, bukan yang tersebar di antara bangsa-bangsa. Israel sekarang telah menjadi negara sejak tahun 1948. Banyak orang Yahudi akan terus tinggal di semua negeri sampai mereka benar-benar berkumpul pada kedatangan Kristus yang kedua. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31, Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai 12, dan Yeskiel pasal 37. 10 bukti wanita berselubungkan matahari adalah simbol nasional Israel. Israel sering disebut sebagai wanita yang menikah dengan Allah berdasarkan ketentuan perjanjian lama. Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 6, Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 14, dan Hosea pasal 2 ayat 14 sampai 23. Gereja tidak sekalipun dilambangkan dengan seorang perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Gereja tidak pernah disebut mempelai Kristus. Gereja disebut sebagai manusia. Oleh karena itu, gereja tidak bisa menjadi wanita berselubung matahari dalam Wahyu pasal 12. Gereja palsu disebut sebagai seorang perempuan, seorang pelacur besar. Namun ini bukanlah perempuan yang berselubung matahari. Alkitab hanya menyebutkan 3 golongan manusia saat ini. Jemaat Allah, orang Yahudi, dan non-Yahudi. 1 Korintus pasal 10 ayat 32. Pada pertengahan minggu ke-70 Daniel, ketika perempuan itu bersalin dan melahirkan anak laki-laki, gereja telah diangkat dari muka bumi setidaknya selama 3,5 tahun. Wahyu pasal 4 ayat 1. Ini hanya menyisakan 2 kelas setelah pengangkatan, Yahudi dan non-Yahudi. Perempuan ini tidak bisa melambangkan bangsa non-Yahudi, karena merekalah yang menganiaya perempuan ini. Oleh karena itu, perempuan yang berselubungkan matahari harus melambangkan bangsa Israel. Israel adalah pihak yang terutama dibahas dalam Wahyu pasal 4 sampai pasal 19, bukan gereja. Matahari, bulan, dan 12 bintang melambangkan Israel terbukti dalam Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11. Orang-orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa dalam kitab suci yang disebutkan mengalami sakit bersalin di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 2 sampai 5
Matius pasal 24 ayat 8, Markus pasal 13 ayat 8, Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 8, dan Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1. Israel diidentifikasi sebagai perempuan melalui peperangan melawan dia dan keturunannya. Nubuatan yang sama mengenai wanita ini ditemukan sehubungan dengan Israel dalam Perjanjian Lama. Jadi mereka pasti sama. Daniel pasal 7 ayat 21, pasal 8 ayat 9 sampai 14, ayat 24 sampai 25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 40 sampai 45, dan pasal 12 ayat 1 dan 7. Seluruh minggu ke-70 dari Daniel pasal 9 ayat 27 berkaitan dengan Israel dan Yerusalem seperti halnya 69 minggu pertama. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Wahyu pasal 12 ayat 1. Gereja tidak sekalipun disebutkan sehubungan dengan peristiwa hari terakhir ini. Penganiayaan, pelarian, dan pelindungan terhadap perempuan ini di padang gurun membuktikan bahwa perempuan ini adalah bangsa Israel. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 13 sampai 16. Yesaya pasal 16 ayat 1 sampai 5 menubuatkan pelarian Israel ke Moab dan Edom dan menyebutkan Sela atau Petra, ibu kota kuno Edom, sebagai markas mereka selama masa kesusahan besar. Gereja bukanlah subjek dari nubuatan Perjanjian Lama. Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21 menubuatkan pelindungan Israel sampai amarah tribulasi berlalu. Yesaya menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali turun dari arah Edom, di mana bangsa Israel akan dilindungi. Ayat perbandingan, Matius pasal 24 ayat 27. Yesaya pasal 42 ayat 11 sampai 13 berbicara tentang Tuhan yang datang ke bumi untuk mengalahkan musuh-musuhnya, menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi di padang gurun dan batu karang Sela akan bernyanyi tentang Tuhan. Mazmur pasal 60 ayat 6 sampai 12 dan pasal 108 ayat 8 sampai 13 menubuatkan bahwa Allah akan melindungi Edom dari antikristus dan bawanya Israel ke kota yang kuat, Sela atau Petra. Yesaya pasal 20 ayat 33 sampai 44 berbicara tentang Israel yang dikumpulkan kembali dari bangsa-bangsa pada hari-hari terakhir dan tentang kepergiannya ke padang gurun di mana Allah akan memohon kepadanya seperti yang Allah lakukan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kedua saksi dari Wahyu pasal 11 akan menjadi Musa dan Harun pada masa itu. Daniel pasal 11 ayat 36 mengungkapkan penaklukan banyak negara termasuk Palestina, namun menubuatkan bahwa Edom, Moab, dan Ammon akan luput darinya, antikristus. Inilah tempat yang disediakan Allah bagi Israel untuk dilindungi di padang gurun 3,5 tahun. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Hosea pasal 2 ayat 14 sampai 23 berbicara tentang padang gurun di mana Israel akan melarikan diri dari antikristus. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22 menubuatkan antikristus melanggar perjanjian 7 tahunnya dengan Israel. Terjadinya kekejian yang membinasakan di bait suci Yerusalem dan pelarian Israel dari Yudea ke pegunungan atau padang gurun pada masa kesusahan besar. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 13 sampai 16 membuat nubuatan terakhir Israel akan masuk padang gurun untuk dilindungi 3,5 tahun dari antikristus. Wahyu pasal 12 ayat 2 tentang sakit bersalin Israel. Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 8, Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 11, Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 21, dan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 27,
dan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22. Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat 3 tentang naga merah yang besar. Wahyu pasal 12 ayat 9, pasal 13 ayat 2, pasal 16 ayat 13 sampai 16, dan pasal 20 ayat 1 sampai 10. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Seekor naga merah padam yang besar digunakan 13 kali dalam kitab Wahyu sebagai simbol Satan. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 17, pasal 13 ayat 2 sampai 4, ayat 11, dan Ayub pasal 41. Berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Berkepala 7, simbol 7 kerajaan dunia yang mendahului kerajaan antikristus, yaitu kerajaan ke-8. Bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 10 tanduknya tidak bermahkota, sedangkan yang ada pada binatang itu, Wahyu 13, melambangkan kekuasaannya atas 10 kerajaan yang akan diberikan kepada binatang itu. Ketujuh kepalanya dimahkotai, melambangkan kekuasaannya atas 7 kerajaan sebelum kerajaan antikristus. 7 kepala para binatang itu tidak bermahkota. Wahyu 13 ayat 1. Artinya, antikristus belum memerintah 7 kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan ke-8. Wahyu 17 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 12 ayat 4 tentang perang Satan terhadap anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Melambangkan sepertiga malaikat Allah yang memerontak bersama Lucifer dan menunjukkan berapa banyak yang akan bersamanya dalam perang masa depan di udara di bawah sangkakala ke-7. Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 7 sampai 12. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini adalah tujuan pertama naga itu, untuk membunuh anak laki-laki segera setelah ia lahir. Naga gagal dalam hal ini karena Allah mengangkat anak laki-laki itu ke surga. Wahyu pasal 12 ayat 5 tentang anak laki-laki. 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan untuk menjalani penghakiman sangkakala. Diangkat untuk menghindari tribulasi atas Israel ketika antikristus melanggar perjanjian 7 tahunnya dengan mereka dan memasuki Palestina. Terlihat di surga di hadapan Allah dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kata besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kata besi. 144.000 orang Yahudi dilambangkan dengan anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kata besi. Anak laki-laki atau 144.000 orang akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi seperti halnya Kristus, orang-orang kudus perjanjian lama, orang-orang kudus gereja, orang-orang kudus tribulasi. Kehormatan ini dimiliki semua orang kudus. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9.
dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Dalam Authorized Version, was cut up unto God and to his throne. Diangkat kepada Allah dan taktanya. Anak laki-laki atau 144.000 orang akan diangkat. Demikian pula semua orang mati dan hidup di dalam Kristus. Orang-orang kudus masa khususan besar di masa depan. Dan 2 orang saksi. Wahyu pasal 12 ayat 6 tentang Israel melarikan diri ke padang gurun Edom dan Moab yang lolos dari antikristus. Wahyu pasal 12 ayat 14, Yesaya pasal 16 ayat 1 sampai 5 dan pasal 26 ayat 20 sampai 21 dan Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45 dan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Edom, Moab, dan Ammon luput dari antikristus dan menjadi tempat perlindungan bagi Israel di masa kesusahan besar. Supaya ia dipelihara di situ, dalam Authorized Version, that they should feed her there, agar mereka dapat memberinya makan di sana. Mereka adalah orang Arab di Yordania modern dan orang-orang Arab. 1260 hari lamanya. Ini adalah jumlah hari di mana perempuan ini melarikan diri ke padang gurun dan anak laki-laki atau 144.000 orang Yahudi berada di surga sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, pasal 12 ayat 6, ayat 14 dan pasal 13 ayat 5 dan Daniel pasal 7 ayat 25 dan pasal 12 ayat 7. Haleluya. Kita akan mengucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit, maklumat, Ester 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh gem, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya, biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah, menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah, menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib,
menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku, saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus dari Nazaret yang hidup. Amin.